Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Jumpa kembali di channel YouTube saya. Apa kabar saudara? Saya terus berharap saudara tetap dalam keadaan sehat, diberkati Tuhan, damai sejahtera, sukacita di dalam Yesus Kristus. Pada kesempatan yang baik ini kembali lagi saya hadir menjumpai Bapak Ibu sekalian untuk bersama-sama kita akan menyaksikan satu kesaksian yang sungguh sangat luar biasa, di mana seorang bapak ini yang beragama Islam itu meninggalkan agamanya dan menjadi pengikut Kristus. Yang mana saudara-saudara dari awal, sejak dari ia kecil, bapak ini dididik khusus, didoktrin untuk menjadi seorang yang taat terhadap agamanya, sehingga dia punya pemahaman bahwa hanya agama Islamlah yang paling benar. Nah, seterusnya saudara-saudara, dia masuk ke dalam sekolah-sekolah Islam dan akhirnya menyelesaikan pendidikannya di pesantren, dan setelah itu ia menjadi guru pesantren. Jadi ini sesuatu yang tidak mudah saudara-saudara, menjadi seorang guru di pesantren itu bisa menjadi percaya kepada Kristus. Apa yang dipelajari di pesantren tentunya belajar khusus tentang agama Islam. Tetapi Tuhan punya rencana yang lain, Tuhan punya rencana yang indah buat bapak ini. Tuhan mau menyelamatkan dia sehingga dipilih Tuhan untuk menjadi percaya kepada Kristus. Nah, sekarang dia sudah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia sudah diselamatkan, sudah memilih jalan yang benar, dan menjadi, bahkan tidak hanya itu, dia pun menjadi seorang pelayan Tuhan yang sangat luar biasa. Kita saksikan videonya berikut ini. Pada awalnya saya terlahir di keluarga muslim yang taat. Setelah di samping taat juga melakukan sekolah dengan baik, sekolah rutin seperti biasanya, dan setelah pulang sekolah langsung berangkat sekolah lagi, yaitu sekolah agama. Sekolah agama, belajar Al-Quran hadis, ibadah syariah, terus ilmu hadis dan ilmu fikih. Saya hidup di kampung dengan suasana doktrin agama yang begitu luar biasa, sampai saya tidak bisa tidak bisa bahwa agama ini agama yang paling baik, tidak ada tandingannya, bahwa agama Islam ini agama yang paling baik, agama yang saya anut. Ada di luar Islamnya, karena Islam ini adalah rahmatan lil alamin. Islam ini mampu memberikan syafatul mut'ah pada hari kiamat nanti nabinya. Itu yang saya alami pada doktrin sebelumnya. Hidup di pesantren, di lingkungan pesantren Al-Quran. Saya di sini, di sebelah rumah saya pesantren Al-Quran, namanya Yayasan Yapata, ya, Yayasan Al-Quran Tufatul Atfal. Saya mungkin santri pertama yang ada di pesantren ini, karena pada tahun itu dibangun belum ada siswanya, cuma saya yang belajar di situ. Kemudian saya sudah beberapa tahun sambil melaksanakan sekolah, sudah beberapa tahun jadi santri. Kemudian ada santri baru, saya lah jadi gurunya. Sampai 2-3 tahun saya menjadi guru pesantren Al-Quran, mengajarkan seperti ngaji lagu, ya, ngaji lagu, mahrojul huruf, tajwid, dan lain-lain. Dan alhamdulillah saya pada saat itu saya juara kabupaten di sini. Pernah juara kabupaten, ya, Kabupaten Subang. Tahun 1992 pada saat itu.
sudah lama waktunya kalau dilihat dari sekarang. Saya terus-terus belajar mengaji dan belajar melatih diri untuk melantunkan, membaca ayat suci Al-Quran supaya didengarnya indah gitu. Dan mendidik siswa-siswa saya untuk mengucapkan atau membacakan ayat suci Al-Quran dengan nada-nada dan irama yang bagus pada saat itu. Dan di rumah pun saya semakin didoktrin agama oleh keluarga. Saya seorang muslim yang taat, tidak boleh juga satu waktu pun meninggalkan sholat, karena satu waktu meninggalkan sholat pun itu hukumannya 10.000 tahun ya, nanti di akhirat katanya. Makanya saya sangat takut sekali meninggalkan sholat. Tapi sudah jelas saya tidak menutup diri bahwa dengan sholat ini kadang-kadang saya bingung juga ya, karena kenapa bisa sih harus seperti itu, seperti kita diikat, setiap waktunya diikat, tidak ada kemerdekaan. Nah, di situ saya mulai berpikir, tapi saat itu saya belum berpikir keras. Kemudian saya tidak pernah meninggalkan sholat satu waktu pun. Bahkan saya dididik ilmu tambahan, yaitu ilmu bela diri, ilmu-ilmu kegaiban dalam mengenal ilmu-ilmu kegaiban, mengenal jin, terus bagaimana berinteraksi dengan jin-jin di sekitarnya, jin baik atau jin jahat. Terus ilmu kontak juga. Ilmu kontak itu seperti ilmu kalau orang mau menyerang, kita cukup tahan napas, orang itu terbanting dengan sendirinya. Nah, itulah ilmu kontak. Ibaratnya saya selain belajar agama, ada ajaran tambahan juga yang saya lakukan pada saat itu. Saya meraih ilmu itu, ilmu-ilmu yang tidak seperti orang lakukan, yaitu ilmu tidak mempandi bacok lah, ilmu tahan ditembak, terus ada silet pun saya makan, tidak masalah, tidak ada apa-apa. Air keras pun dipakai cuci muka dulu pada saat itu. Jadi air keras atau benda-benda tajam tidak kena di badan saya, dengan ritual-ritual khusus ya, dengan dengan melatar belakangi dari agama itu, bacaan-bacaan yang saya bacakan untuk mempelajari ilmu kegaiban itu dari Al-Quran. Dan itu pun dari guru saya. Saya tidak mengerti apa-apa. Kemudian saya sampai bisa pada saat itu, sampai lulus SMA, saya sama orang tua saya tidak diizinkan untuk bekerja dulu. Karena orang tua saya pada saat itu memberitahukan, sebelum kamu bekerja, kamu pemantapan dulu. Makanya saya dipesantrenkan ke daerah Banten ya pada saat itu. Di daerah Banten, di Pandeglang pada saat itu. Dengan alasan bapak saya itu katanya untuk pemantapan. Untuk pemantapan, terus belajar kitab Sapinah, kitab Jurumiyah, terus diasah lagi pasal ilmu kebatinan. Jadi belajar lagi ilmu kebatinan lebih dalam lagi. Nah, pada saat itu, setelah saya belajar dalam pertengahan tahun belajar saya, pada saat itu sudah mulai jenuh. Sudah mulai malas-malasan belajar. Kemudian pada saat waktu Isya, saya masih ingat malam Jumat pada saat masuk waktu Isya, kurang lebih sekitar jam 7 sampai setengah 8, orang-orang dipanggil untuk jadwal kurikulum ngaji pada saat itu. Ngaji kitab Jurumiyah. Tapi saya tidak pergi. Saya berangkat dari pesantren, dari Kobong namanya ya, dari Kobong. Kalau tempat pesantren itu namanya Kobong. Dari Kobong, saya berangkat, tapi tidak sampai ke masjid. Tidak sampai ke tempat belajar. Saya pergi ke warung saja, yang dekat-dekat pesantren itu. Pergi ke warung, dalam artian saya nakal pada saat itu.
Karena sudah saking jenuhnya pelajaran saya terima, begitu banyaknya pelajaran saya terima, saya pergi ke warung saja. Di warung saya belajar, ya melakukan apa yang saya senangi lah, merokok lah, apa segala macam. Nah, sebelum yang belajar dari pesantren itu pulang, saya mendahului pulang. 10 menit mendahului pulang karena saya tahu jadwalnya pada saat itu. Saya mendahului pulang, tiba-tiba di tengah jalan antara rumah dengan kebun di perjalanan itu saya didatangi, ini sangat mujizat yang sampai sekarang juga sebelum saya pecahkan. Tapi mungkin saya menduga-duga kalau sekarang itu Roh Kudus mungkin ya. Nah, di situ saya didatangi salah satu cahaya, cahayanya seperti neon seperti ini, cahayanya tapi lebih terang daripada neon, mengelilingi badan saya pada saat itu, mengelilingi badan saya sampai pandangan mata saya tidak tembus dengan cahaya itu. Saya tidak bisa menembus pandangan kemanapun. Cahaya itu mengelilingi saya sampai terangnya, sampai saya tidak bisa melihat, dan akhirnya saya jongkok mengatasi diri bagaimana saya keluar dari belenggu itu, belenggu cahaya yang datang itu. Kemudian wah, saya berpikir inilah saatnya mungkin saya mati ini. Karena tidak mengikuti pengajaran atau hukuman mungkin dari guru atau bagaimana, atau malaikat mendatangi saya atau bagaimana. Saya banyak pertanyaan pada saat itu. Yang jelas saya memejamkan mata, tapi tetap terlihat itu cahaya. Karena saking terangnya sampai tembus ke kelopak mata, dan saya jongkok. Nah, setelah jongkok saya membacakanlah bacaan-bacaan surat Anas. Saya waktu itu yang hafalnya Anas ya, yang saya masih ingat Anas. Ya, surat Al-Ikhlas, surat Anas, Qul a'udzu birabbinas, malikinas, ilahinas, keilahian manusia, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurinas minal jinnati wan nas. Nah, itu saya bacakan. Kemudian perlahan cahaya itu mulai redup. Kurang lebih ada 1 menit lah. Saya didatangi cahaya itu, dan 1 menit berikutnya cahaya itu meredup lagi. Dan saya terbebaslah dari situ. Kemudian setelah itu saya lari pulang ke Kobong ya, namanya tempat kamar pesantren namanya Kobong di sana, di daerah Banten itu. 1,5 tahun saya belajar di sana. Setelah lulus SMA saya belajar 1,5 tahun. Saya tinggal di rumah, pulang lagi ke rumah, daerah Subang, dengan suasana yang panas, terus suasana di pesantren juga, di rumah juga, karena di sebelahnya pesantren juga. Akhirnya saya memutuskan mencari pekerjaan pada saat itu. Mencari pekerjaan, karena hidup ini kayaknya kalau terus-terus agama terus juga saya butuh, karena sudah dewasa pada saat itu, sudah punya tanggung jawab untuk membekali diri dengan selain dengan ilmu juga dengan pendapatan, karena sudah mulai ada kebutuhan pada saat itu, ada kebutuhan. Nah, saya mulailah mendaftarkan diri kepada instansi kepemerintahan ya. Nah, alhamdulillah saya hanya sekali saja daftar, saya diterima. Sekali saja saya daftar langsung diterima, tidak ada kegagalan. Saya melewati beberapa tes, mungkin 12 kali tes. Pada saat itu saya lolos. Alhamdulillah saya lolos, terus saya berbakti mungkin kepada negara sampai sekarang. Itu dari pada saat itu. Setelah saya 25 tahun mengabdi di negara, saya terakhir, kemudian tahun-tahun terakhir ke 25 tahun saya mengabdi, saya ditempatkan di bagian pemancar radio ya, di bagian pemancar radio. Namanya RETEK kalau bahasa tekniknya. RETEK.
tapi ini sudah yang terakhir kali. Tapi sebelumnya saya berdinas di daerah Makassar. Yang terakhir saya di sini di Bandung. Tapi pada saat saya di Makassar, keahlian saya melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran itu saya pergunakan. Dan saya diuji, ditandingkan pada saat itu dalam saat pertandingan, namanya di Markas Komando Operasi 2. Saya dipertandingkan di sana. Dan kebetulan saya menjadi juara 1 ya. Juara 1 karena saya membacakan dengan indah, suara saya dengan indah, memakai cara-cara, memakai latihan yang kontinu, mulai bayati, jawab-jawab, hijab, sikah, nahawan, dan lain sebagainya. Saya lakukan hal-hal seperti itu sehingga saya mendapatkan juara 1 pada saat itu. Dan saya setelah mendapatkan juara 1, kemudian dipertandingkan lagi di Jakarta ya, yang juara 1 di daerah dipertandingkan di Jakarta, kemudian saya mendapatkan juara lagi, dan saya diberikan hadiah pada saat itu. Hadiahnya itu pergi ke Arab ya, umroh pada saat itu ya, umroh ya, karena tidak bertepatan dengan waktu haji. Jadi mau saya sih pada saat itu saya tidak kepikiran mau umroh ke sana, mau ngapain gitu, umroh. Yang perlu pada saat itu saya kalau bisa diambil uangnya ya uangnya. Berpikir dulu itu begitu, tapi berhubung tidak bisa diambil uangnya, ya saya laksanakan saja ikut umroh di sana. Pulang dari sana, kemudian saya pindah sekian tahun lamanya berdinas di sana. Saya kadang bertanya-tanya karena melihat pada saat itu ada kerusuhan, ada beberapa kerusuhan, saling gereja dibom dan lain sebagainya. Kemudian saya terlintas dalam pikiran saya, kok ini umat seperti ini ya? Kenapa umat saya seperti ini? Sementara umat lain tidak ngebom ini, tapi umatku ngebom yang lain ini. Apa perbedaannya ini ya? Perbedaan pengajaran apa ini? Saya kuasai terus, saya baca-baca Al-Quran, walaupun saya nakal memang, tapi saya tidak terlepas karena saya backgroundnya dari anak pesantren. Saya tidak terlepas dengan Al-Quran. Al-Quran itu selalu dibawa, terus sebagian juga saya hafal juga. Jadi saya selalu membukanya. Ada apa ini di dalamnya? Padahal pengajarannya bagus. Kenapa umat buahnya ini seperti ini? Nah itu mulai berpikir. Mulai awal 2001 saya pindah ke Bandung. 2001. Saya pindah ke Bandung tahun 2001. Pada saat itu juga kesusahan ekonomi. Sudah hutang juga semakin banyak pada saat itu juga. Saya coba membuka kitab suci lagi. Ada apa yang salah dalam kehidupan saya? Padahal saya berdoa, perasaan nggak putus-putus. Halo, Pak Yusuf, masih ada suaranya nih? Halo? Ya, masih Pak, jelas. Lanjut Pak, lanjut. Ya. Nah, setelah itu 2001, 2002 mulai berpikir, ada apa kesalahan dalam kitab ini? Padahal saya selalu menjalankannya dengan baik. Menjalankan dengan baik, terus saya mengerti dengan kitab yang saya pegang ini. Tapi kok buahnya ini rata-rata seperti ini. Saya mulai berpikir, dari 2002 sampai 2018 itu tidak ada jawaban apapun. Saya selalu memohon, ya Tuhan, kalau ini memang benar, tunjukkanlah kekuasaan-Mu. Saya selalu berdoa di situ. Rubahlah hidup saya ini. Rubah hidup saya, rubah kebiasaan saya. Rubah umat ini kalau memang ini benar. Tapi kesannya saya beranggapan apakah saya berdosa atau bagaimana ya? Kesannya permintaan saya, Tuhan itu tuli sepertinya. Tidak mendengar apa yang saya adukan. Tidak mendengar apa yang saya sampaikan. Padahal begitu lama tahun. Dari mulai tahun 2002 saya berdoa, Tuhan berikan saya penerangan nih. Kenapa umat ini bisa jadi begini? Pada pelit juga,
sudah pada pelit juga. Dilihat dari lapangannya juga, kejadian di lapangan juga, memang buahnya tidak bagus itu. Sementara umat yang lain saya lihat dengan mata sendiri. Umat yang lain tidak seperti umat saya. Nah, ini ada apa ini dengan ini? Saya mulai bertanya dan bertanya kepada Tuhan, tapi Tuhan itu tuli pada saat itu. Tidak tahu Tuhan tuli atau saya memang banyak dosanya ya. Saya kurang mengerti juga pada saat itu. Tapi yang jelas saya sudah sudah menjalankan apa yang diperintahkan Al-Quran itu. Tapi tetap saja Tuhan tidak bisa menjawab, tidak bisa mendengar. Ya, sehingga saya mengalami masa dinas di kepemerintahan itu 25 tahun sampai sekarang mungkin lebih ya. Saya di dinas terakhir 2018 itu di bagian pemancar radio. Jadi pemancar radio itu seperti BTS HP lah. Tapi ini hubungannya dengan radio voice. Radio data, radio voice, ya, bersangkut paut dengan jaringan komunikasi radio. Saya ditugaskan di situ, saya menekuni ilmu itu. Selain ilmu agama, saya tekuni juga ilmu namanya ilmu komunikasi dan elektronika. Saya tekuni. Saya bisa membuat juga repeater, bisa membuat juga alat komunikasi. Bagaimana caranya saya bisa jauh berbicara ini tanpa ada video. Radio ini kekuatannya ini hanya 5 kilo, tapi bagaimana saya kembangkan bisa jadi 2-30 kilo. Saya bisa membuat seperti itu dengan pelajaran saya. Dan puji Tuhan saya di bagian radio itu saya disekolahkan oleh negara, pernah ke Australia. Ke Australia di Air Force Base, di sana disekolahkan dalam kurun waktu di sana beberapa bulan saja. Kemudian saya disekolahkan lagi ke Timur Tengah di sana. Dan dalam kurun waktu tidak lama juga, hanya beberapa bulan saja, kemudian saya kembalikan ke Indonesia, ke sini. Setelah itu, setelah saya menguasai ilmu elektronika dan komunikasi, saya ada salah satu hari pada saat itu saya diperintahkan oleh pimpinan untuk perbaikan alat komunikasi di daerah gunung pada saat itu. Nah, ini awal saya dikenalkannya oleh Tuhan, mengenali Yesus di sini. Saya diperintahkan oleh pimpinan ke daerah gunung. Pada saat itu saya pagi sudah mulai berangkat, berkemas-kemas, saya berseragam, kemudian saya pergi ke gunung sendirian. Setelah itu pekerjaan sudah selesai dan alat itu sudah baik kembali. Saya pulang dari gunung sampai ke kaki gunung itu kurang lebih 2 jam memakai kendaraan roda 2 di salah satu bukit, namanya desanya Desa Sukawana ya. Di Desa Sukawana saya melihat sekitar setengah 6 maghrib ya, setelah 6 sore, saya masih ada di kaki gunung, melihat ada salah satu kerumunan. Yang saya heran, ini kerumunan ini bukan orang kita ini, bukan orang Indonesia. Saya sebagai petugas di situ langsung nyamperin ke situ. Saya menyamperin dan menanyakan ada acara apa di sini. Karena saya pada saat itu sebagai petugas menanyakan, ada acara apa Pak di sini. Tapi kebetulan itu orang-orang yang dikerumun di situ itu bukan orang Indonesia semua, rata-rata dari luar negeri itu. Contohnya ada yang dari Vietnam, ada yang dari Amerika, ada yang dari Afrika Selatan, ada yang dari Cina. Sepertinya banyak gabungan di situ. Karena saya sebelum melakukan peneguran ke situ, menanyakan ada apa, saya melihat dulu, oh ini kelihatan sepertinya lagi berdoa gitu. Dan saya ke situ menanyakan, kita lagi berdoa Pak. Wah,
orang Barat kok bisa bahasa Indonesia ya? Nah, saya tercengang di situ. Ya, langsung saya berkomunikasi lah dengan dia. Kemudian saya diajak berdoa. Dan saya menerima diajak berdoa dan saya ikut berdoa di situ. Tapi kok ini doanya doa orang-orang Kristen ya kayaknya. Karena ada kata-kata puji Tuhan lah, ada kata-kata haleluya lah. Ini Kristen ini pasti. Nah, setelah itu tukar HP. Saya tukar HP dengan dia. Setelah beberapa hari dari situ, setelah diajak berdoa, dia memberkati saya. Saya duduk di bawah, mereka juga duduk di bawah, dia berdoa bersama-sama, saya ikut juga di situ. Kemudian saya ditawari makan dan ikut makan juga bareng sama mereka. Saya ikut makan, diajak ngobrol, happy lah, sampai saya lupa dengan sholat maghrib pada saat itu. Karena tidak ada air juga di kaki gunung. Saya tidak melaksanakan sholat maghrib, pikir saya nanti aja di kodok. Nah, sesudah itu, dalam kesesakan saya pulang dari gunung, merasa capek, Tuhan juga belum ada jawaban. Terus yang saya tanyakan juga, apa ini Tuhan ini? Saya malah dikenalkan dengan orang-orang seperti ini ya. Padahal Islam ini agama yang lebih baik, tapi sepertinya Tuhan tuli pada saat ini. Tidak ada jawaban. Padahal dulu saya pernah mengalami mujizat didatangi cahaya. Apa ini? Saya sudah putus asa pada saat itu. Kehilangan jati diri saya sebagai orang yang beriman pada saat itu dalam agama saya. Karena saya berdoa selalu tidak ada jawaban, sampai saya hujat Tuhan. Tuhan, kalau memang betul kamu tuli, ambil pada saat ini nyawa saya. Percuma saya hidup ini. Tidak ada jawaban apapun. Apa janjimu mana ini? Di surat-surat yang pernah saya baca ini janjimu mana? Seperti kamu tidak mendengar apa yang saya katakan. Saya memohon beberapa kali. Tunjukkan. Padahal saya sholat juga meminta lagi. Ihdina siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Mana jalanmu? Saya tidak menemukannya. Kemudian saya setelah diajak berdoa pada saat itu, saya bubar dan mereka juga pulang, kita juga pulang. Tapi saya lebih duluan pulang. Tukeran nomor HP. Terus setelah itu saya bertemu kedua kalinya dengan mereka. Dan mereka juga membawa teman yang backgroundnya tadinya muslim juga, yang sekarang sudah percaya Tuhan. Saya diajak diskusi pada saat itu di salah satu Alfamart ya. Di depannya suka ada kursi, saya langsung diajak ngobrol. Terus mereka melantunkan pertanyaannya seperti begini. Bapak percaya nggak Tuhan pernah turun ke bumi? Saya tidak menjawab pada saat itu. Terus apa maksudnya dengan pertanyaan ini? Enggak, Bapak percaya nggak bahwa Tuhan pernah turun ke bumi? Saya tidak percaya. Oh, kalau tidak percaya coba buka As-Sajdah ayat 5. Saya diinjili dengan Al-Quran pertamanya. Saya buka As-Sajdah ayat 5. Oh iya. Tuhan pernah turun ke bumi dengan sekian waktu lamanya. Kemudian setelah urusan selesai kepadanya, lalu Allah akan kembali ribuan tahun lamanya menurut perhitunganmu. Oh iya, berarti pernah turun ya. Ini pernah turun, Pak. Tuhan itu pernah turun. Tapi kalau Tuhan turun dengan ketuhanannya yang benar, Tuhan Maha Kuasa, dunia ini akan hancur, Pak. Ya, saya tahu kalau itu. Karena Tuhan Maha Kuasa, dunia ini akan hancur. Kemudian saya diberikanlah beberapa ayat dari Al-Quran dan saya pada saat itu digali kembali.
Terus dikenalkanlah, mereka hebat karena mereka berangkat menginjil dari Al-Quran. Saya dikenalkan di WA dengan namanya Pak Ronald ya, temannya temannya yang mengajari saya itu namanya Pak Ronald, itu hebat sekali karena saya diinjili dengan Al-Quran. Kalau langsung dengan Injil mungkin saya langsung menolak itu. Dia mengenalkan bahwa Isa Al-Masih adalah orang yang dijanjikan, bukan Imam Mahdi yang lain, tapi inilah orangnya katanya. Dia seorang nabi, seorang utusan Allah, dia firman Allah juga. Dia mengatakan selalu perkataan yang benar, dia roh Allah juga. Dia sebagai tanda juga, dia hakim juga, semuanya dia yang dibahas. Sampai saya tidak bisa sampai saya tidak bisa ngomong pada saat itu. Tapi saya tidak diam begitu saja, saya pelajari di Al-Quran, ternyata memang benar. Di surat Al-Imran ayat 45, dengan singkatnya saya percaya semua. Percaya bahwa Al-Masih adalah roh Allah, Al-Masih adalah kalimatullah, Al-Masih adalah firman Allah. Setelah saya mengaji lagi, saya percaya bahwa dia adalah firman Allah, roh Allah, dan dia adalah hakim yang adil. Karena semua ada di dalam Al-Quran. Dari mulai surat Al-Baqarah ayat 87, 253 ayat, surat 3 ayat 45, surat 3 ayat 45, terus surat 3 ayat 171, 172, surat 3 ayat 19, ayat 30, surat 4 ayat 157, surat 4 ayat 75, surat 19 ayat 34, dan banyak lagi saya hafal itu tentang Isa Al-Masih. Di situ saya mulai tergugah, oh benar, ini kayaknya benar. Tapi yang saya bingung pada saat itu, bagaimana dengan sholat saya? Bagaimana dengan dengan umroh saya? Bagaimana dengan ibadah saya yang lain selama ini? Disitulah saya berkecamuk. 1 minggu saya mungkin memikirkan apa yang saya terima pengajaran dengan otak saya tidak sinkron. Mungkin saya bingung pada saat itu. Kebetulan kalau saya mengaku diri, jujur saya mengakui pada saat itu saya tidak sinkron. Ya, demikian video ini Bapak Ibu Saudara, semoga dapat bermanfaat, memberkati kita sekalian semakin bertumbuh dalam Tuhan, dan tentunya kita terus berharap, kita terus berdoa, semoga Bapak ini terus diberkati Tuhan dalam tugas dan pelayanan, dan terlebih kita terus berdoa bersama-sama, semoga semakin banyak jiwa yang datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian.